Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatmiati. Saya dari STI Al-Falah Banjarbaru dengan prodi PGMI semester 3 dengan dosen yang diampu oleh Hayatul Mursida. Di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai konsep dasar menyimak, yaitu ada yang pertama pengertian menyimak, tujuan menyimak, jenis menyimak, proses menyimak, prosedur menyimak, dan menyusun alat evaluasi menyimak. Untuk pembelajaran kita yang saya bahas hari ini yaitu ada 36 materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak. Di sini saya menjelaskan berdasarkan menurut para ahli, yaitu menurut Purwadarminta, menyimak adalah mendengar atau memerhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengarkan adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memerhatikan makna. Kemudian menurut H.G. Tarigan, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembaca melalui ujaran atau bahasa lisan. Kemudian pada materi yang kedua yaitu ada tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar yang bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati dengan penekaan pada penikmatan terhadap suatu materi yang diujarkan dan diperdengarkan. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak, baik buruknya, indah jeleknya, tepat atau ngawurnya, logis atau tidak logisnya, dan lain-lain. Kemudian ada yang keempat, untuk mengapresiasi dengan menikmati serta menghargai apa-apa yang disimak. Misalnya pembaca berita, puisi, musik, dan lagu, serta panel atau perdebatan. Yang kelima yaitu menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide agar dapat berkomunikasikan dengan gagasan maupun perasaan-perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Kemudian yang keenam, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat, yang mana bunyi yang membedakan arti distinktif atau bunyi yang tidak membedakan arti. Biasanya terlihat pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicaraan asli. Terus selanjutnya kemudian untuk materi yang ketiga yaitu jenis menyimak. Jenis menyimak di sini saya akan sebutkan ada 12 jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu bahasa, tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang jauh lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Kemudian yang ketiga, menyimak sosial atau menyimak konversasional ataupun menyimak sopan. Biasanya berlangsung dalam situasi sosial, tempat orang yang mengobrol mengenai hal-hal yang menarik, memperhatikan semua orang, dan saling mendengarkan satu sama lain. Untuk yang keempat yaitu menyimak sekunder adalah sejenis menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Misalnya menyimak pada musik yang mengiringi tarian rakyat yang terdengar secara sayup-sayup. Yang kelima, menyimak estetik.
Menyimak estetik adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk dalam menyimak ekstensif. Yang keenam, menyimak kritis. Menyimak kritis adalah kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kurangnya atau tiadanya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidaktelitian yang akan diamati. Yang ketujuh, konsentratif adalah sering juga disebut dengan studi tipe listening atau menyimak yang merupakan jenis telaah. Selanjutnya yang kedelapan, menyimak kreatif adalah jenis menyimak yang mengakibatkan dalam pembetulan atau rekonstruksi seorang anak secara imajinatif kesenangan akan bunyi. Selanjutnya yang kesembilan, menyimak integratif adalah sejenis menyimak intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan karena si penyimak harus mengajukan pertanyaan. Selanjutnya yang ke-10, menyimak penyelidikan adalah sejenis menyimak intensif dengan maksud dan agak lebih singkat. Yang ke-11, menyimak pasif adalah penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasanya menandai upaya-upaya kita saat belajar dengan teliti. Yang terakhir, yang ke-12, yaitu menyimak selektif yang berhubungan erat dengan menyimak pasif. Betapapun efektifnya, menyimak pasif itu lebih biasanya dianggap sebagai kegiatan yang memuaskan. Untuk materi yang keempat yaitu proses menyimak. Proses menyimak yang pertama yaitu harus ada isolasi, yang mana pada tahap ini sang penyimak mencatat aspek-aspek individual katalisan atau memisah-misahkan, mengisolasikan bunyi-bunyi atau ide fakta organisasi khusus, begitu pula stimulasi lainnya. Terus yang kedua yaitu identifikasi. Secara stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang berdikarikan itu. Yang ketiga yaitu proses integrasi. Kita mengintegrasi atau menyatu padukan apa yang kita dengar informasi lain telah kita simpan dan rekam dalam otak kita. Oleh karena itu, maka pengetahuan umum sangat penting dalam tahap ini. Kemudian proses inspeksi. Pada tahap ini, informasi yang baru kita telah terima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Proses ini akan menjadi lebih mudah berlangsung kalau informasi baru menunjang prasangka atau prakonsepsi kita. Tetapi, kalau informasi baru itu bertentangan dengan ide-ide sebelumnya, maka kita akan harus memilih hal-hal mana dari informasi itu yang lebih didekati kebenarannya. Selanjutnya yaitu proses interpretasi. Pada tahap ini, kita secara aktif mengevaluasi apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Kita pun mulailah menolak dan menyetujui pengakuan dan mempertimbangkan informasi tersebut berikut sumber-sumbernya. Kemudian pada materi yang kelima yaitu prosedur menyimak. Menyimak adalah suatu kegiatan yang merupakan suatu proses. Di dalam proses menyimak itu sendiri terdapat tahap-tahap yang dilakukan, yaitu tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, dan tahap menanggapi. Kemudian pada materi yang keenam yaitu menyusun alat evaluasi menyimak. Jadi di sini saya akan menjelaskan dalam menyusun alat evaluasi menyimak yaitu ada dua cara. Yang A atau yang pertama itu evaluasi kemampuan menyimak. Dalam aspek ini terdapat 3 wacana. Untuk wacana yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan tes kemampuan menyimak. Sesuai dengan nama tes kemampuan menyimak, bahan tes yang diajukan disampaikan secara lisan dan diterima siswa melalui sarana pendengaran. Masalah yang segera muncul adalah sarana apa yang harus kita pergunakan. Kemudian perlukah kita mempergunakan media rekaman atau langsung disampaikan secara lisan oleh guru sewaktu tes itu berlangsung. Kemudian untuk bahan pembahasan yang kedua yaitu perlu adanya bahan kebahasan tes kemampuan menyimak.
yang dimana kemampuan menyimak dapat diartikan sebagai kemampuan menangkap dan memahami bahasa lain. Oleh karena itu, bahan kebahasaan yang sesuai tentulah berupa wacana. Yang berhubungan sebuah wacana pastilah memuat informasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada tingkat tes kemampuan menyimak. Penyusunan tes kemampuan menyimak dicontohkan dalam tingkatan-tingkatan tes seperti tes kemampuan menyimak tingkat ingatan, tingkat pemahaman, tingkat penerapan, dan tingkat analisis. Kemudian untuk penyusunan alat evaluasi yang kedua, perlu adanya penelaahan butir soal alat ukur menyimak, yang dimana format penelaahan soal ditentukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sistem Pengujian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1988. Demikian penjelasan dari saya tentang konsep dasar menyimak. Salah hilaf mohon maaf. Saya Hatmiati undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.